Hello, Jack. Why are you here? All of you have to go back. We're gonna have to bring him too. Sementara itu kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berjalan untuk melakukan syuting, dan ternyata pria tersebut adalah si Dr. Marvin, yang mana dirinya adalah orang yang merancang dan membuat semua bunker di pulau tersebut. Ketika sedang syuting, tiba-tiba anak buahnya datang dan memberitahukan kalau ada masalah di stasiun The Orchid. Dan ya, ternyata scene ini adalah awal mula pembuatan dari stasiun The Orchid. Itu artinya kita dibawa ke masa lalu sebelum pesawat Oceanic Air jatuh. Di sini anak buahnya mengatakan kalau mesin bornya selalu meleleh dan tidak mampu untuk menghancurkan batunya. Kemudian anak buahnya memberikan foto scan dari tembok tersebut, dan ternyata di balik tembok tersebut terdapat tuas yang diputar oleh Henry. Kemudian anak buahnya menyarankan untuk menghancurkan tembok tersebut dengan bom. Akan tetapi Dr. Marvin menolaknya karena dirinya yakin kalau di balik tembok tersebut terdapat energi yang sangat besar yang mampu memanipulasi waktu. Lantas saat itu Dr. Marvin pun langsung pergi dan ditabrak oleh anak buahnya, yang ternyata orang tersebut adalah Daniel. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya Daniel bisa ada di masa lalu, atau mungkin saja Henry memindahkan pulau tersebut dan orang-orangnya ke masa lalu. Kembali ke masa sekarang, di sini Henry menyuruh kepada Jack dan semuanya termasuk si John untuk segera kembali ke pulau tersebut sebelum sesuatu yang sangat mengerankan sekali terjadi kepada mereka yang ada di pulau. Kemudian saat itu Jack pun langsung bersiap-siap untuk menjemput teman-temannya, dan ternyata alasan Jack ingin kembali ke pulau itu karena dirinya sangat takut kalau Juliet dan juga Sawyer akan mati. Sawyer, Juliet. Kemudian scene kembali ke 3 tahun sebelumnya ketika Henry sedang berusaha untuk memindahkan pulaunya, dan ternyata mereka semua tidak menyadari kalau pulau sudah berpindah tempat. Dan di sini si John sangat merasa heran karena tiba-tiba saja Richard dan yang lainnya menghilang begitu saja. Sementara Sawyer dirinya merasa heran karena tiba-tiba saja kapal tersebut sudah menghilang. Dan ternyata Daniel ikut terbawa karena mereka masih ada di dalam radius pulau tersebut. Sementara itu mereka semua sangat terkejut karena ternyata camp mereka sudah menghilang termasuk dapurnya. Tentu saja hal itu membuat mereka merasa heran dengan apa yang sedang terjadi. Tidak lama Daniel datang dan mengatakan kalau campnya bukan menghilang, namun camp tersebut belum dibuat. Kemudian Daniel meminta kepada Juliet untuk mengantarkannya ke salah satu bunker terdekat Dharma. Sementara di masa sekarang terlihat Kate sedang menyiapkan sarapan untuk Aaron yang sudah besar. Tak lama 2 orang pria datang, ternyata mereka ditugaskan oleh seseorang untuk mengambil sampel darah dari Kate dan juga Aaron. Mungkin saja mereka berdua ini dikirim oleh Charles untuk mengambil darah Kate dan juga Aaron. Namun tentu saja Kate menolaknya dan menyuruh kepada mereka untuk pergi. Setelah itu Kate pun langsung bersiap-siap untuk pergi karena dirinya tidak ingin membahayakan teman-temannya. Sementara dalam perjalanan Sawyer memaksa kepada Daniel untuk mengatakan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada pulau ini. Akan tetapi Daniel mencoba untuk menghindar hingga akhirnya Sawyer pun terpaksa menamparnya. Setelah mendapat tamparan, akhirnya Daniel pun memberitahukan semuanya bahwa ternyata pulau ini sudah berpindah tempat melewati waktu. Dan ya sudah bisa dipastikan kalau mereka semua pergi ke masa lalu, dan di sini Sawyer merasa khawatir kepada si John. Sementara si John sendiri sedang mencari Richard. Namun ketika sedang mencarinya, tiba-tiba saja di sini si John melihat sebuah pesawat yang akan jatuh, dan hampir saja pesawat itu menyambar kepala botaknya. Namun beruntungnya si John keburu Richard ngelok. Kemudian saat itu si John pun langsung mengikutinya dan menemukan sebuah patung Bunda Maria. Dan ya sudah bisa dipastikan kalau pesawat itu adalah milik adiknya Dodo yang bernama Yemi. Karena tidak ada jawaban, si John pun langsung naik ke atas pohon untuk melihatnya. Tapi tiba-tiba dirinya ada yang menembak.
Dan ternyata orang tersebut adalah si Ethan karena masa sekarang adalah masa lalu. Tentu saja si Ethan masih hidup dan belum kenal kepada si John. Sementara si John tentu saja sudah kenal kepada si Ethan. Di sini si John mencoba untuk menjelaskan semuanya dari mulai si Ethan pulau ini termasuk pesawat tersebut. Namun tentu saja si Ethan tidak percaya dan berniat akan menembak si John. Akan tetapi tiba-tiba saja suasana berubah menjadi malam hari. Dan si Ethan sudah tidak ada, begitu juga dengan mereka yang sudah berpindah waktu. So when are we now, Whiskey? Either in the past. Sementara itu ketika Jack akan pergi untuk menjemput teman-temannya, tiba-tiba Henry melihat berita kalau si Gemblung sudah melakukan pembunuhan. Yang ternyata sekarang Harley sedang bersama dengan Said, dan di sini pun terungkap ternyata Saidlah yang sudah membunuh orang tersebut, bukan si Gemblung. Alasannya karena orang tersebut selalu mengikuti mereka berdua, dan hal itu membuat Said merasa tidak nyaman hingga akhirnya setelah itu kemudian Harley pun mengambil pistol yang ada di depannya. Said! You okay? Sementara di pulau mereka sudah sampai di tempat tujuan, dan ternyata bunker yang dulu dihancurkan oleh si John dan juga Desmond masih hancur. Itu artinya sekarang mereka sudah kembali ke masa sekarang. Karena jika mereka masih ada di masa lalu, pastinya bunker tersebut belum hancur dan bahkan bisa saja belum dibuat. Sedangkan si John dirinya merasa heran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada pulau ini. Ditambah lagi pesawat tersebut sudah dalam keadaan hangus karena sebelumnya sudah dibakar oleh si Dodo. Dan di sini si John merasa kesakitan akibat luka tembak pada kakinya, hingga tiba-tiba John melihat seseorang yang datang, dan ternyata orang tersebut adalah si Richard. Richard. Hey, John. Di waktu yang sekarang tentu saja Richard sudah kenal kepada si John, tapi anehnya Richard seolah-olah sudah tahu kalau si John ada di sini dan mengalami luka pada kakinya. Karena saat itu Richard membawa kotak P3K untuk mengobati luka si John. Dan hal itu membuat si John semakin bingung dan meminta kepada Richard untuk menjelaskan semuanya. Namun Richard mengatakan kalau dirinya tidak punya banyak waktu, disebabkan sebentar lagi si John akan berpindah waktu entah ke masa lalu ataupun masa depan. Tapi jika mereka bertemu kembali maka Richard tidak akan kenal kepada si John. Oleh karena itu Richard pun langsung memberikan kompas kepada si John dan menyuruhnya untuk pergi ke arah utara. It's a compass. It points north. Intinya Richard sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan jika John ingin menyelamatkan pulau ini maka jalan satu-satunya John harus membawa kembali Jack dan juga teman-temannya ke pulau ini. Dan ternyata kematian dari si John ini sudah direncanakan oleh Richard. Alasannya agar si John bisa dengan mudah membawa kembali teman-temannya. Dan ternyata memang benar semenjak Jack keluar pulau ini mengalami perubahan waktu secara acak karena bisa pergi ke masa lalu ataupun masa depan dengan singkat, hingga tiba-tiba dan ya, sekarang John kembali pergi ke masa lalu, begitu juga dengan mereka. Itu karena Juliet melihat bunkernya belum hancur dan masih utuh. Kemudian Sawyer langsung pergi untuk masuk ke dalam bunker tersebut melewati pintu belakang. Dan di sini Sawyer berharap bisa bertemu dengan Desmond di dalam bunker tersebut. Karena Sawyer beranggapan waktu yang sekarang Desmond masih ada. Namun Daniel mengatakan kalau hal ini bukanlah ide bagus dan belum tentu Desmond ada di dalam bunker. Dan kalaupun Desmond memang ada, Daniel menyarankan agar Sawyer tidak masuk karena selain Desmond tidak kenal kepada Sawyer, hal itu juga tentu saja akan merubah masa depan. Akan tetapi Sawyer yang keras kepala tidak peduli. Namun untung saja Juliet berhasil membujuknya dan menyuruhnya untuk kembali ke pantai. Setelah mereka pergi, Daniel sangat terkejut ketika melihat hidung Charlotte memisan. Tentu saja hal itu membuat Daniel sangat panik dan menyuruh Charlotte untuk pergi ke pantai. Karena mungkin saja tidak lama lagi Charlotte akan meninggal. Alasannya karena Charlotte sudah melakukan perjalanan waktu sama seperti yang dilakukan oleh Desmond. Namun untungnya Desmond berhasil selamat. Karena merasa penasaran, Daniel ingin mencoba untuk mengetuk pintunya. Dan ternyata memang benar orang tersebut adalah Desmond. Di sini Daniel langsung menjelaskan semuanya dan meminta bantuan kepada Desmond karena hanya Desmond yang bisa menyelamatkan mereka semua. Alasannya karena Desmond adalah orang yang sangat istimewa, dan Daniel pun menyuruh kepada Desmond untuk kembali pergi ke Oxford dan bertemu dengan ibu Daniel hingga tiba-tiba
Dan ya, hal itu membuat Desmond langsung terbangun dari tidurnya dan mengatakan kalau dirinya baru saja ada di pulau tersebut. Namun Penny mencoba untuk menenangkannya karena itu hanyalah mimpi. Akan tetapi Desmond menegaskan kalau itu bukanlah mimpi melainkan sebuah kenangan atau ingatan tentang masa lalunya. Kemudian saat itu Desmond pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke Oxford bertemu dengan ibunya Daniel. Leaving to go where? Oxford. Kembali ke 3 tahun yang lalu setelah mereka semua diselamatkan oleh Penny. Dan terlihat kala itu mereka sedang membahas bagaimana caranya untuk berbohong kepada masyarakat. Di sini Jack, Cat, Sun Hua, dan Said setuju kalau mereka harus berbohong. Namun si Gemblung tidak setuju dan akan jujur untuk mengatakan semuanya tentang pulau misterius tersebut. I don't think we should lie, dude. Sementara di pantai terlihat Bernard sedang membuat api, kemudian datang si Iting dan mengatakan untuk apa membuat api kalau ujung-ujungnya mereka akan pindah waktu lagi. Karena merasa terganggu, Essie pun menyuruh kepada si Iting untuk pergi. Tidak lama Daniel datang dari dalam hutan, tapi di sini Daniel tidak memberitahu kalau dirinya sudah bertemu dengan Desmond. Dan saat itu Daniel pun malah berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sedang berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan waktu ini agar mereka semua tidak berpindah tempat ke masa lalu ataupun masa depan. Sementara itu si Gemblung membawa Said ke rumahnya dalam keadaan pingsan akibat terkena obat bius, dan hal itu membuat ayahnya sangat terkejut karena seharusnya Harley sedang ada di tempat rehabilitasi. Kemudian ayahnya pun langsung melihat keadaan Said dan untung saja ternyata Said masih hidup. Lalu si Gemblung pun menjelaskan semuanya. Namun ayahnya tidak mengerti apa yang Harley katakan. Intinya sekarang si Gemblung jadi buronan polisi karena sudah melakukan pembunuhan walaupun faktanya si Gemblung tidak melakukannya. Killed 3 people? No. Said did. Sementara Cat sudah sampai di tempat tujuan untuk bertemu dengan temannya dan ternyata orang tersebut adalah Sun Hua. Di sini mereka terlihat sangat senang karena bisa bertemu kembali dan Sun Hua menunjukkan foto anaknya. Kemudian Cat menceritakan semuanya kalau ada 2 orang yang datang ke rumahnya untuk mengambil sampel darah dirinya dan juga Aaron. Dan sepertinya mereka sudah tahu kalau Aaron bukanlah anaknya. Namun di sini Sun Hua terlihat sangat santai dan seperti sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Dan faktanya ternyata Sun Hua sudah bekerja sama dengan Charles untuk menemukan pulau tersebut. Kemudian Sun Hua pun menceritakan semuanya kalau Cat, Jack, Harley, dan juga Said adalah korban pesawat Oceanic Air yang berhasil keluar dari pulau tersebut. Dan itulah alasannya kenapa Charles ingin sekali menghabisi mereka, karena takutnya mereka akan menceritakan tentang pulau tersebut kepada semua orang. Dan alasan Sun Hua mengatakan hal tersebut kepada Charles karena dirinya merasa sakit hati kepada mereka, disebabkan mereka tidak berusaha untuk menolong suaminya yaitu Jinsu. Mendengar hal itu Cat pun sangat menyesal dan meminta maaf kepada Sun Hua. Namun Sun Hua mengatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan Cat dan bertanya kabar dari Jake. Sementara di pantai si Miles yang sudah berburu datang sambil membawa babi hutan. Kemudian Miles pun meminta pisau cibatu kepada mereka. Akan tetapi Iting lagi-lagi membuat masalah, ditambah lagi apinya belum juga menyala hingga tiba-tiba dan Iting pun langsung meninggal saat itu juga. Melihat itu tentunya mereka pun sangat panik dan langsung berlari seedan-edannya. Dan di sini banyak dari mereka yang meninggal akibat terkena panah api tersebut. Dan di sini Juliet pun berusaha untuk menolong, namun Sawyer yang melihatnya langsung kembali dan menyuruh kepada Juliet untuk segera pergi karena orang tersebut sudah meninggal. Sementara si Gemblung menyuruh kepada ayahnya untuk membawa Said ke temannya yang dapat dipercaya, dan di sini si Gemblung tidak akan ikut karena sekarang dirinya adalah buronan. Ditambah lagi di depan rumahnya sudah ada polisi yang selalu mengawasinya. Dan ternyata ayahnya membawa Said kepada Jack, dan di sini Jack pun sangat terkejut ketika melihat Said sudah dalam keadaan pingsan. Lalu ayah Harley pun memberitahukan kalau Said terkena anak panah yang terdapat obat biusnya. Karena kondisi Said kritis, Jack pun langsung membawanya ke rumah sakit. Kemudian saat itu ayah Harley meminta kepada Jack untuk menjauhi anaknya. So stay away from my son.
Sementara itu Juliet dan Sawyer berhasil selamat dan berniat akan menyusul kelompoknya yang sudah menunggunya di sungai. Namun di sini Sawyer mengalami luka pada kakinya akibat serangan yang sangat mengedankan itu. Tapi tiba-tiba di sana mereka mendengar ada yang datang, lantas Juliet dan Sawyer pun langsung bersembunyi. Ternyata mereka itu dari anggota The Others, yang mana itu artinya Juliet dan Sawyer ada di masa lalu. Di sini mereka akan memotong tangan Juliet jika Juliet tidak menjawab pertanyaannya. Beruntungnya saat itu tiba-tiba di sini satu persatu dari mereka dibantai habis oleh seseorang. Yang ternyata itu adalah si John. Sementara Jack berusaha untuk menolong Said karena mengalami gangguan pada jantungnya. Kemudian Jack pun langsung menyuntikkan obat kepada Said, tapi ternyata tidak ada perubahan dan justru semakin parah. Namun tanpa disangka tiba-tiba dan untung saja saat itu Jack berhasil menenangkan Said. Di sini Said pun bertanya, "Di mana Harley?" Tentu saja sekarang Harley sedang ada di rumahnya. Mendengar hal itu Said pun terlihat sangat khawatir. Sementara itu si Gemblung sendiri langsung terkejut karena tiba-tiba saja Henry ada di rumahnya. Dan tujuan Henry datang menemui si Gemblung tentu saja untuk mengajak si Gemblung kembali ke pulau tersebut. Karena sekarang Jack sedang bersama dengan Said dan mereka juga akan kembali. Namun tentu saja si Gemblung tidak percaya begitu saja dan terlihat sangat ketakutan. Akan tetapi Henry terus berusaha membujuk si Gemblung agar mau kembali ke pulau tersebut. If you come with me, you won't ever have to lie again. Meskipun Henry sudah berusaha untuk membujuknya, namun ternyata si Gemblung tetap tidak akan ikut dan lebih memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Dan tentunya hal itu sangatlah menganehkan sekali. Setelah itu Henry pun langsung menemui seorang wanita di dalam gereja. Dan ternyata wanita tersebut adalah ibunya Daniel yang bernama Eloise. Karena faktanya ternyata dulu Eloise dan Charles adalah anggota dari The Others. Dan sekarang Eloise naik pangkat menjadi penasehat dari The Others. Sedangkan Charles dirinya terjadi perselisihan dengan mereka yang membuatnya keluar dari pulau tersebut karena tidak terima dan juga merasakan kalau pulau tersebut sangatlah istimewa. Charles pun berusaha untuk menemukan pulaunya kembali dan merebutnya dari Henry. Di sini Eloise mengatakan kalau Henry memiliki waktu 70 jam untuk membawa mereka semua kembali ke pulau tersebut. Namun Henry meminta tambahan waktu karena dirinya baru saja kehilangan si Gemblung. So what happens if I can't get them all to come back? Sementara di pulau mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sungai, namun setelah sampai ternyata di sana tidak ada siapapun. Dan di sini Miles melihat sebuah jebakan hingga akhirnya Wait, don't move! Dan ternyata The Others sudah tahu kalau mereka akan pergi ke sungai. Sementara itu mereka bertiga berhasil menangkap 2 orang dari The Others, tapi mereka belum tahu kalau 2 orang ini adalah anggota dari The Others. Kemudian John mencoba untuk bertanya, namun mereka menjawabnya dengan bahasa Latin. Dan untung saja Juliet mengerti bahasa mereka. What language is that? Speaking Latin. Ternyata memang benar kalau mereka berdua adalah bagian dari The Others. Sementara itu dalam perjalanan Miles merasakan sesuatu yang membuatnya tidak tenang hingga akhirnya mereka sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian muncul seseorang dari dalam tenda yang pastinya kalian akan tahu kalau orang tersebut adalah Richard. Disebabkan sekarang adalah masa lalu, tentu saja di sini Richard masih pimpinan dari The Others. My name is Richard Alpert. Kemudian mereka bertiga pun langsung dimasukkan ke dalam tenda. Di sini Miles yang ketakutan mengatakan kalau mereka bertiga akan mati karena si Miles bisa merasakan kalau sebelumnya mereka menangkap para tentara dan langsung menghabisinya. Tapi Daniel mencoba untuk menenangkan mereka berdua. Kemudian Richard datang dan bertanya tentang kelompok yang lainnya. Namun Daniel mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang ilmuwan, bukan seorang tentara, karena Richard mengira kalau mereka bertiga adalah tentara yang sudah menghabisi kelompoknya. Kemudian Daniel pun memberitahukan bahwa di pulau ini terdapat sebuah bom yang akan meledak dan jika hal itu terjadi, maka pulau ini akan hancur. Oleh karena itu Daniel menawarkan diri untuk menghentikan bom tersebut. Awalnya Richard tidak percaya, namun setelah Daniel mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Charlotte dan akan melakukan apapun untuk menjaganya, akhirnya Richard pun percaya dan meminta kepada Daniel untuk menghentikan bom tersebut. All right.
Try anything else, and you will hurt her. Sementara itu Juliet mengatakan kepada pria tersebut kalau mereka bukanlah musuh dan Juliet meminta untuk dibawa ke markas mereka karena tentu saja Juliet ingin bertemu dengan Richard. Dan di sini Juliet berhasil membuat salah satu dari mereka percaya. Namun ketika si pria itu sedang menjelaskan, tiba-tiba saja temannya yang dari tadi diam langsung menyerangnya. A couple kilometers till we hit the ridge. Kemudian Sawyer pun menyeru kepada John untuk menembaknya, tapi John terlihat tidak tega dan ternyata alasan John tidak menembaknya karena kita tahu sendiri kalau sekarang John adalah pimpinan dari The Others yang baru menggantikan Henry. Sementara itu Daniel dirinya langsung dibawa dan berjanji pada Charlotte kalau dirinya akan kembali. 18 members of an army battalion right here in our jungle. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba anak buahnya yang tadi kabur sudah sampai dan dirinya mengatakan kalau temannya sudah mengatakan kepada pemimpin mereka tentang tempat ini. Dan pemimpin mereka itu terlihat sangat aneh dan seperti sudah sangat mengenal pulau ini dengan baik. Mendengar itu Richard terlihat marah karena bisa saja mereka mengikuti sampai ke camp. Dan ternyata benar saja kalau mereka bertiga sedang mengamati camp tersebut dari kejauhan. Tanpa rasa takut sedikit pun John pun berniat akan pergi ke camp tersebut karena dirinya sangat penasaran kepada Richard. Tak lama di sana Sawyer melihat Daniel yang sedang dibawa dan Sawyer meminta kepada si John untuk menyelamatkannya. Namun si John menolaknya karena tidak kenal kepada Daniel dan dirinya lebih memilih untuk bertemu dengan Richard walaupun kenyataannya di waktu yang sekarang Richard tidak akan kenal kepada si John. Dan hal itu sudah dikatakan langsung oleh Richard sebelumnya. Sementara itu dalam perjalanan wanita ini yang bernama Ellie masih tidak percaya kepada Daniel. Tapi Daniel tetap santai karena dirinya hanya ingin menjinakkan bom tersebut. Dan sialnya ternyata bom tersebut adalah sebuah rudal yang sangat besar. Karena sudah berjanji kepada Richard, Daniel pun mencoba untuk menghentikannya. I'm examining it. Setelah diamati dan diteliti, Daniel pun langsung kembali dan menyuruh kepada Ellie untuk mengubur bom tersebut karena di dalamnya terdapat cairan yang dapat membahayakan. Akan tetapi Ellie tetap saja tidak percaya hingga dengan terpaksa Daniel pun mengatakan kalau dirinya datang dari masa depan. Dan di masa depan pulau ini masih ada, itu sebabnya dirinya meminta kepada Ellie untuk mengubur bom tersebut. Namun sialnya si Ellie tetap saja tidak percaya hingga tiba-tiba Sawyer dan Juliet datang. Put Sarge down first. Di sini Sawyer pun sangat marah karena Daniel sudah mengatakan kalau mereka datang dari masa depan. Sementara di masa sekarang terlihat saat itu Desmond menemui Charles untuk meminta alamat rumah ibunya Daniel. Karena kita tahu sendiri ibunya Daniel dan Charles ini adalah sahabat lama. Namun di sini Charles merasa heran bagaimana bisa Desmond bisa kenal dengan ibunya Daniel. Kemudian Charles pun bertanya kepada Desmond tentang kabar putrinya yaitu Penny. Tapi Desmond tidak akan mengatakan apapun sebelum Charles memberikan alamat ibunya Daniel. Setelah mendapatkan alamatnya, Desmond pun langsung pergi dan mengatakan kalau Penny baik-baik saja, bahkan sekarang sudah punya anak. Sementara John dengan gagah beraninya berjalan dengan santai ke camp The Order dan mengatakan kalau dirinya ingin bertemu dengan Richard. Tidak lama Richard pun datang dan di sini John cukup terkejut karena ternyata wajah Richard masih sama. Di sini John pun memberitahukan kalau dirinya dikirim oleh Jacob. Mendengar hal itu Richard pun langsung terkejut dan meminta kepada anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Namun si pria yang sok jagoan itu menolaknya hingga membuat Richard sangat marah dan sialnya ternyata pria ini adalah Charles Widmore. I said, put the gun down, Widmore. Setelah itu kemudian mereka pun mengobrol dan John memberitahukan kalau dirinya datang dari masa depan. Tapi tentu saja Richard tidak mengerti apa yang dikatakan oleh si John. Apalagi saat tahu kalau di masa depan Richard memberikan kompas miliknya kepada si John. Lalu si John pun mengatakan kalau di masa depan pemimpin dari The Others itu adalah dirinya. Tentu saja hal itu membuat Richard langsung tersenyum. Intinya di sini John ingin tahu bagaimana caranya untuk keluar dari pulau ini. Tapi tiba-tiba John kembali mendengar suara tersebut dan memaksa kepada Richard untuk mengatakan bagaimana caranya keluar dari pulau ini hingga akhirnya. Dan ya, seperti biasa mereka berpindah waktu entah ke masa depan atau masa lalu. Namun sialnya karena terus saja berpindah waktu, hal itu membuat Charlotte tidak sadarkan diri. Charlotte! Bersambung. Teng teng jeng jeng jeng. Halah. Sungguh mencapaikan sekali. Saya tidak ada istirahatnya. Tapi mau macam mana lagi, dari kalian banyak yang request terus lanjut. Meskipun durasinya sedikit
tidak panjang, tapi bisa upload tiap hari kalau gini mah. Kalau begini mah saya teh begitu. Oke, akhiri saja karena saya akan ngusep Kawalungan Citarum. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.